aparat penegak hukum harus mengusut tuntas persoalan pagar laut di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk memastikan ada tidak campur tangan dari penguasa era pemerintahan Joko Widodo. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, dari sisi hukum, Jokowi mesti bertanggung jawab dalam persoalan pagar laut yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya. HGB tersebut terbit pada saat pemerintahan Jokowi, maka penegak hukum juga harus fokus apakah ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penerbitannya, kata Saiful, Minggu, 26 Januari 2025 seperti dilansir rmol.id. Saiful menilai, aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan mengusut siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat HGB di laut tersebut. Harus dimulai dari Kementerian ATR BPN pada waktu itu, siapa yang menjabat dan mengeluarkan sertifikat HGB tersebut. Kemudian tidak berhenti di situ, ada tidak campur tangan dari penguasa saat itu, misalnya campur tangan Jokowi pada waktu menjabat. Karena kebijakan tersebut dikeluarkan pada era pemerintahan Jokowi, maka publik dapat menilai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang ugal-ugalan tanpa melihat aspek lingkungan yang akan ditimbulkannya. Selain mantan Presiden Joko Widodo, lanjut hari, sosok pemangku kebijakan sekelas menteri, wakil menteri juga harus diperiksa. Pejabat itu adalah Menteri Kehutanan yang juga sempat menjadi Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli. Ia harus bertanggung jawab terkait penerbitan surat hak guna bangunan di lokasi pagar laut yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Wamen ATR, Raja Juli, saat itu kenapa tidak jadi sorotan? Kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto. Dalam pada itu, pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada, Ricardo Simarmata, mengatakan penyelesaian kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, perlu difokuskan pada aspek hukum. Ricardo menyebutkan pemahaman yang tepat mengenai aturan sangat penting agar kasus ini tidak ditarik ke ranah politik. Jangan sampai kasus ini justru ditarik ke ranah politik. Mari kita sikapi dengan mematuhi regulasi yang ada, baik dari segi pertanahan, tata ruang, maupun perlindungan nelayan, kata dia dalam keterangannya di Yogyakarta pada Ahad, 26 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara. Dia menuturkan isu utama yang perlu ditelaah adalah legalitas pemasangan pagar laut tersebut, khususnya mengenai izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Jika pagar tersebut dipasang tanpa KKPRL, maka tindakan tersebut ilegal, dan sebaliknya apabila ada KKPRL maka hal itu sah secara hukum. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana izin tersebut diperoleh, apakah melalui prosedur yang benar dan apakah dampaknya terhadap akses nelayan telah diperhitungkan, ujarnya. Ricardo menuturkan kasus ini mencerminkan ketidaksinkronan antara regulasi pertanahan dan kelautan. Sebab, regulasi pertanahan memungkinkan pemberian hak atas tanah di perairan untuk kegiatan tertentu, seperti pembangunan pelabuhan atau fasilitas lainnya. Jokowi memberikan tanggapan terkait polemik pembangunan pagar laut sepanjang 3.016 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Presiden ke-7 RI ini sempat tertawa sebelum merespons kasus pagar laut Tangerang tersebut, saat ditemui di Solo pada Jumat 24 Januari 2025. Jokowi berkilah pentingnya menelusuri proses pengajuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang paling penting itu proses legalnya, katanya. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN Kabupaten. Kalau untuk SAM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak.
Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur.